Assalamualaikum sahabat Afsar, cerita inspiratif tentang Islam yang legendaris. Hari ini, saya akan menceritakan kisah dramatis yang penuh dengan pelajaran hidup. Ustaz Rashid, seorang ustaz yang tampak saleh namun sebenarnya menyembunyikan kemunafikan dan menggunakan ilmu hitam untuk meraih kekuasaan. Setelah terbongkar, ia menerima azab berupa rasa sakit yang mengerikan hingga akhirnya meninggal dengan tubuh mengandung benda-benda tajam. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, agar kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat. Like dan subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita inspiratif Islam lainnya. Di sebuah desa yang tenang, dikelilingi oleh ladang subur dan pohon-pohon yang bergoyang lembut diterpa angin, ada seorang ustaz bernama Rashid yang menjadi panutan banyak orang. Wajahnya memancarkan harisma, suaranya yang lembut seringkali mampu menenangkan hati siapa saja yang mendengarkannya. Setiap Jumat, suara adzannya menggema di seluruh penjuru desa, memanggil umat untuk datang ke masjid dan mendengarkan tausiah yang penuh hikmah. Ustaz Rashid, manusia paling mulia di desa ini, kata seorang jamaah, mengangguk penuh keyakinan kepada temannya saat pulang dari masjid. Namun, di balik semua penghormatan dan pujian yang diterima Ustaz Rashid, ada sisi gelap yang hanya ia sendiri yang tahu. Di tengah malam saat orang-orang terlelap, ada sesuatu yang mengusik hatinya. Seolah-olah dosa-dosa yang selama ini ia sembunyikan mulai berbisik, menuntut balasan. Tapi Ustaz Rashid selalu berusaha menenangkan hatinya. Allah Maha Pengampun, katanya pada diri sendiri, meski suaranya terdengar lebih seperti upaya untuk menipu hati nuraninya. Malam itu hujan deras mengguyur desa tanpa ampun. Petir menyambar berkali-kali, menerangi langit yang kelam. Di tengah kegaduhan hujan, terdengar suara rintihan dari dalam rumah kecil di ujung desa. Lampu di dalam rumah remang-remang, menerangi sosok yang tergolek di lantai, tak berdaya. Rashid terduduk dengan wajah menahan rasa sakit yang luar biasa. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya, bercampur dengan air hujan yang membasahi kain sarung yang ia kenakan. Matanya penuh ketakutan, seakan sedang melihat sesuatu yang tidak tampak oleh mata biasa. Apa yang terjadi? Ya Allah, tolong aku, jerit Rashid. Tangannya gemetar memegang perutnya yang semakin membesar. Nyeri yang terasa seolah menusuk-nusuk dari dalam, membuatnya menggeliat seperti kesakitan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Perutnya membengkak perlahan, membuat tubuhnya tampak tak proporsional. Rasa sakit itu begitu menyiksa hingga memaksanya merangkak menuju pintu rumahnya. Tangannya gemetar saat ia mencoba membuka pintu untuk meminta tolong, namun langkahnya terhenti. Dalam hati kecilnya, ia tahu ini bukan sekadar sakit biasa. Ini adalah azab yang datang menghampiri. Sesuatu yang tak bisa ia lawan, tak bisa ia hindari. Di luar, kilat kembali menyambar, memantulkan bayangan sosoknya yang terlihat kecil dan rapuh. Di saat seperti itu, Rashid hanya bisa terisak, sadar bahwa sesuatu yang gelap dari masa lalunya kini kembali menuntut balasan. Hujan semakin deras, menghapus suara rintihannya dari dunia yang hening. Ustaz Rashid tiba di desa kecil itu 5 tahun yang lalu, membawa citra seorang alim yang penuh ketulusan. Wajahnya bersih, ucapannya bijaksana, dan pengetahuannya tentang agama Islam membuat banyak penduduk desa merasa kagum. Tidak butuh waktu lama bagi Ustaz Rashid untuk memenangkan hati masyarakat. Ia memimpin pembangunan masjid baru, menghidupkan kembali tradisi pengajian mingguan, dan menggerakkan warga untuk beribadah lebih rajin. Ustaz Rashid itu anugerah dari Allah, kata Bu Maryam, seorang penjual sayur di pasar desa, kepada teman-temannya. Lihat saja, sejak beliau datang, masjid kita selalu penuh. Pemuda-pemudi juga jadi lebih rajin sholat berjamaah. Namun, di balik semua penghormatan itu, ada sesuatu yang ganjil. Di siang hari, Rashid tampil sebagai sosok teladan. Tapi di malam hari, ada bisik-bisik warga yang memergokinya keluar dari rumah dengan langkah tergesa-gesa, berjalan ke arah hutan. Beberapa mengatakan bahwa ia terlihat di rumah seorang janda muda yang tinggal di tepi desa. Ada pula yang mengklaim melihatnya duduk bermain kartu di warung remang-remang di kota tetangga, berjudi dengan uang hasil sedekah yang dipercayakan kepadanya. Ketika gosip mulai menyebar, Rashid dengan tenang membantah semua tuduhan itu. Ah, itu fitnah yang dilancarkan oleh setan dan orang-orang yang iri, katanya sambil mengusap janggutnya yang lebat. Aku hanya pergi ke hutan untuk mencari ketenangan dan mendekatkan diri pada Allah. Kata-kata itu cukup meyakinkan bagi sebagian besar warga desa yang terlanjur mempercayainya. Bagi mereka, Rashid adalah sosok suci yang mustahil berbuat salah. Tapi tidak semua percaya begitu saja. Ilham, seorang pemuda yang dulu pernah menjadi murid Ustaz Rashid, mulai merasa ada yang tidak beres.
Ilham mengingat bagaimana Rashid selalu memperingatkan para santrinya untuk menjauhi dosa-dosa kecil. Tetapi di balik itu ada kesan bahwa sang ustaz terlalu sering mengkhotbahkan hal-hal yang justru ia sembunyikan. Ilham memutuskan untuk mengawasi Ustaz Rashid lebih dekat. Setiap malam ia memperhatikan rumah kecil ustaz itu dari kejauhan, mencari tahu kemana langkah misterius sang ustaz membawanya. Ini bukan soal fitnah atau prasangka, gumam Ilham dalam hati suatu malam ketika ia melihat Rashid menyelinap keluar dengan membawa tas besar. Jika dia benar-benar suci, tidak mungkin ada rahasia seperti ini. Ilham tahu, ada sesuatu yang disembunyikan di balik topeng kesalehan Rashid. Dan ia berniat mencari tahu, meski itu berarti membongkar citra orang yang paling dihormati di desanya. Hujan rintik mulai turun saat Ilham menyusuri jalan gelap menuju rumah Ustaz Rashid. Suasana malam itu sunyi, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang terdengar. Dari kejauhan, Ilham melihat lampu rumah Ustaz Rashid redup, tetapi pintunya terbuka sedikit, menandakan seseorang baru saja keluar. Langkah Ilham terhenti ketika ia melihat bayangan Ustaz Rashid bergerak tergesa-gesa, membawa tas besar yang tampak berat. Dengan hati-hati, Ilham mengikuti dari kejauhan. Rashid berjalan cepat melewati kebun-kebun hingga tiba di jalan kecil menuju hutan di pinggir desa. Apa yang dia lakukan malam-malam begini, gumam Ilham, rasa penasarannya semakin memuncak. Ia berusaha menjaga jarak, bersembunyi di balik pohon-pohon besar sambil memastikan langkahnya tak terdengar. Setelah beberapa menit berjalan, Ilham tiba di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Ia melihat Rashid berhenti di sana. Cahaya bulan yang temara menerangi sosoknya. Dengan gesit, Rashid membuka tas besar yang dibawanya dan mengeluarkan benda-benda aneh. Boneka berbentuk manusia, paku-paku panjang, lilin, dan botol kecil berisi cairan merah menyerupai darah. Jantung Ilham berdetak kencang. Ia berlutut di balik pohon besar, mengamati dari kejauhan tanpa berani bergerak. Rashid mulai melantunkan kata-kata aneh, seperti mantra yang tak Ilham pahami. Suaranya berat, penuh tekanan, seperti seseorang yang berusaha memanggil sesuatu dari dunia lain. Tangannya memegang boneka yang ditusuk dengan paku satu persatu, sementara botol cairan merah disiramkan ke tanah di sekelilingnya. Ya Allah! Bisik Ilham dengan tubuh gemetar. Ia ingin berlari, tetapi rasa penasarannya menahannya di tempat. Apa ini? Apakah dia seorang dukun? Ritual itu berlangsung beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam bagi Ilham. Suasana di sekitar mereka terasa berubah. Udara menjadi lebih dingin, dan hembusan angin malam terdengar seperti desahan makhluk yang tak kasat mata. Setelah menyelesaikan ritualnya, Rashid mengemasi semua benda ke dalam tas dan berjalan kembali dengan ekspresi datar seolah tak terjadi apa-apa. Ilham menunggu beberapa saat sebelum memberanikan diri untuk keluar dari persembunyiannya. Dia mendekati tanah lapang itu, mencoba memeriksa bekas-bekas ritual. Masih ada cairan merah menggenang di tanah dan beberapa bekas lubang kecil dari paku. Ini tidak masuk akal. Seorang ustaz melakukan ini, pikir Ilham. Kebingungan dan ketakutan bergemuruh dalam hatinya. Ketika kembali ke desa, Ilham berjalan dengan langkah berat, bingung harus berbuat apa. Ia tahu tak seorang pun akan mempercayai ceritanya tanpa bukti yang kuat. Lagi pula, Ustaz Rashid adalah orang yang dihormati. Siapa yang akan menduga ia menyembunyikan rahasia gelap seperti ini? Hari Jumat itu, masjid desa penuh seperti biasa. Para jamaah duduk bersila, mendengarkan dengan khusyuk ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Rashid dari atas mimbar. Suaranya menggema, penuh keyakinan, saat ia berbicara tentang pentingnya menjaga hati dari sifat iri dan dengki. Jangan biarkan dosa kecil menggerogoti iman kalian, kata Rashid dengan penuh penekanan. Allah Maha melihat. Dia akan membalas setiap perbuatan manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Namun, di tengah ceramahnya, suara Rashid mulai bergetar. Ia terhenti, matanya mendelik, dan tangannya tiba-tiba memegangi perutnya. Wajahnya berubah pucat pasi seperti kehilangan semua darah dalam tubuhnya. Sakit sekali. Bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Tubuhnya mulai gemetar, dan sebelum jamaah sempat bereaksi, Rashid terjatuh dari mimbar, berguling di lantai dengan napas yang tersengal-sengal. Ustaz! Ada apa dengan Ustaz Rashid? Teriak salah seorang jamaah, bergegas menghampirinya. Orang-orang mengerumuni Rashid yang menggeliat di lantai. Perutnya yang semula rata mulai membesar perlahan, seperti balon yang ditiup. Beberapa orang mundur dengan wajah panik, tak berani menyentuhnya. Apa ini? Apa yang terjadi? Rashid mencoba merangkak, tetapi rasa sakit membuatnya hanya bisa meringkuk.
Tubuhnya menggigil, dan suaranya berubah menjadi jeritan melengking. Ampuni aku, ya Allah! Ampuni aku! Warga yang panik segera mengangkat tubuh Rashid yang berat dan membawanya ke rumahnya. Sesampainya di sana, mereka membaringkannya di tempat tidur, tetapi bukannya membaik, kondisinya justru semakin parah. Perutnya terus membesar, kulitnya meregang sampai terlihat hampir robek. Rasa sakit membuat Rashid memukul-mukul tempat tidur dengan keras. Mulutnya tak henti-henti memohon ampun. Aku salah. Aku salah. Ampuni aku, ya Allah. Jeritnya dalam isakan penuh penyesalan. Ilham yang berada di antara kerumunan berdiri diam, wajahnya tegang. Hatinya bergetar, menyaksikan penderitaan yang begitu mengerikan. Ia tahu ini bukan sekadar penyakit biasa. Di benaknya, ia teringat ritual aneh yang dilihatnya di hutan beberapa malam sebelumnya. Apakah ini balasan atas apa yang dia lakukan? Gumam Ilham, hatinya bergelut antara rasa kasihan dan ketakutan. Tangisan keluarga Rashid terdengar memekakan telinga, sementara warga mulai membaca doa. Namun, tidak ada yang bisa mengurangi penderitaan Rashid. Di tengah kepanikannya, warga hanya bisa saling menatap, bingung harus berbuat apa. Rashid terus menggeliat dengan erangan yang semakin lemah, tetapi perutnya masih membesar, seperti menunggu saat untuk meledak. Beberapa malam berlalu, dan kondisi Ustaz Rashid semakin buruk. Ia terbaring lemah di ranjang, menggeliat setiap kali rasa sakit di perutnya menyerang. Perut yang terus membengkak itu kini membuat kulitnya tampak tegang, hampir robek. Warga yang menjaganya hanya bisa membaca doa dengan wajah penuh ketakutan. Dokter desa dipanggil lagi untuk memeriksa, tetapi ia hanya menggelengkan kepala. Saya belum pernah melihat kondisi seperti ini. Secara medis, tidak ada yang bisa saya lakukan, katanya dengan nada putus asa. Kabar mengenai penderitaan Rashid menyebar cepat, dan desas-desus pun mulai kembali terdengar. Mungkin ini azab, bisik seorang ibu di pasar. Saya pernah mendengar dia sering ke hutan malam-malam. Siapa tahu? Di tengah kepanikan, Ilham memutuskan untuk bertindak. Ia tak bisa lagi menyimpan rahasia yang selama ini ia pendam. Dengan langkah tegap namun hati berdebar, ia menemui kepala desa di rumahnya. Pak, saya perlu bicara tentang Ustaz Rashid, kata Ilham, suaranya serius. Kepala desa yang tengah meminum teh menghentikan gerakannya. Ada apa, Ilham? Ilham membuka ponsel dan menunjukkan beberapa foto dan video yang ia rekam saat mengintai Rashid di hutan. Dalam rekaman itu, jelas terlihat Rashid tengah melakukan ritual dengan benda-benda aneh, paku, boneka, dan cairan merah. Suaranya melafalkan mantra terdengar jelas meskipun berbisik. Kepala desa membelalak. Astagfirullahaladzim. Ilham, apa kau yakin ini Ustaz Rashid? Yakin, Pak. Saya melihatnya sendiri. Saya rasa inilah alasannya mengapa ia mendapat azab seperti ini, jawab Ilham dengan tegas. Setelah diskusi singkat, mereka memutuskan untuk mengkonfrontasi Rashid di depan warga. Malam itu, kepala desa, Ilham, dan beberapa tokoh masyarakat berkumpul di rumah Ustaz Rashid. Warga berkerumun di luar, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ditanya, Ustaz Rashid yang lemah dan tak berdaya akhirnya menangis terseduh-seduh. Aku salah, isaknya. Air mata mengalir deras di pipinya. Apa yang terjadi, Ustaz? Ceritakan semuanya, desak kepala desa dengan suara tegas. Rashid menggeleng-gelengkan kepalanya sebelum akhirnya bicara. Aku hanya ingin kekayaan dan kehormatan. Aku gunakan ilmu hitam untuk mendapatkan semua ini. Semua hormat dan pujian yang aku terima, bukan karena kesucian. Semua itu palsu. Pengakuannya membuat warga tertegun. Beberapa perempuan menutup mulut dengan tangan mereka, tak percaya apa yang didengar. Namun, sebelum ada yang bisa bicara lagi, Rashid kembali memekik kesakitan. Tolong! Ada sesuatu di dalam perutku, benda tajam, menusuk-nusuk dari dalam. Jeritnya, tubuhnya menggeliat dengan liar. Perutnya tampak bergelombang, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Bau busuk samar mulai menyebar dari tubuhnya, membuat warga mundur dengan wajah penuh ngeri. Ilham hanya berdiri di ujung ruangan, matanya penuh rasa iba sekaligus ketakutan. Ia menyadari, azab ini adalah hasil dari tindakan Rashid sendiri. Pengakuannya datang terlambat, dan penderitaan yang dialaminya kini adalah bukti bahwa siapapun tak bisa menghindari balasan dari Tuhan. Malam itu, suara teriakan penuh penderitaan memecah keheningan desa. Warga yang mendengar segera berlari menuju rumah kecil Ustaz Rashid di ujung desa.
Beberapa orang mendobrak pintu yang terkunci, dan begitu terbuka, pemandangan mengerikan langsung membuat mereka terdiam. Di atas tempat tidur, tubuh Ustaz Rashid terbujur kaku. Wajahnya membeku dalam ekspresi kesakitan yang mendalam, dengan mata menatap kosong ke arah langit-langit. Perutnya, yang selama beberapa hari membengkak, kini terlihat robek. Warga melihat sesuatu yang mengejutkan berserakan di sekitar tubuhnya. Paku berkarat, potongan-potongan kecil kain, dan benda-benda aneh lainnya yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ya Allah, ini cobaan yang sungguh berat, bisik kepala desa dengan wajah terkejut, berusaha menenangkan warga yang mulai ketakutan. Beberapa perempuan menangis di luar rumah, sementara yang lainnya membaca doa dengan lirih. Jenazah Ustaz Rashid kemudian segera diurus sesuai tata cara yang diajarkan agama, meskipun suasana dipenuhi ketegangan. Prosesi pemakaman berlangsung dengan sederhana, tanpa upacara besar. Ketika matahari pagi mulai terbit, kabar tentang kematian misterius Ustaz Rashid telah menyebar ke seluruh desa. Desas-desus bermunculan, membahas rumor yang selama ini menghantui nama Rashid. Sebagian warga merasa kecewa karena pernah mempercayainya sepenuhnya, sementara yang lain hanya bisa pasrah menerima kenyataan bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Di hari Jumat, kepala desa yang juga seorang tokoh agama memberikan khutbah di masjid, menggantikan Ustaz Rashid. Suaranya lembut tetapi penuh makna, menyampaikan pelajaran dari kejadian tersebut. Sahabat sekalian, apa yang telah terjadi adalah peringatan bagi kita semua, ujar kepala desa, menatap para jamaah yang duduk diam dengan rasa takjub. Kita tidak seharusnya menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di luar. Penampilan dan kata-kata hanyalah permukaan. Kesalehan sejati hanya ada di hati dan dibuktikan melalui amal. Ia melanjutkan, kesombongan, rasa tamak, dan keinginan untuk mencari pujian di mata manusia bisa menjadi jebakan yang menyesatkan. Jangan biarkan itu merusak hati kita. Ingatlah bahwa yang dinilai Allah bukan apa yang terlihat oleh mata, melainkan niat dan keikhlasan dalam berbuat baik. Ucapan kepala desa menggema dalam hati semua warga. Banyak yang menundukkan kepala, merenungkan bagaimana mereka begitu mudah terpesona oleh apa yang terlihat. Kini, mereka sadar bahwa setiap orang harus senantiasa memeriksa niat dan amal mereka. Bagi Ilham, kejadian ini menjadi pelajaran berharga. Ia bertekad membantu desanya untuk memperkuat iman dan menjaga agar tidak ada lagi yang tertipu oleh kepalsuan. Tragedi ini bukan hanya menjadi azab bagi Ustaz Rashid, tetapi juga peringatan bagi semua yang menyaksikan, bahwa amal perbuatan dan kejujuran adalah kunci kehidupan yang diberkahi. Setelah tragedi yang menggemparkan desa itu, Ilham merasa tergerak untuk mengambil langkah besar. Ia menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting daripada keikhlasan dalam beragama dan menjaga hati agar tetap bersih dari niat-niat buruk. Ilham tidak ingin sejarah kelam Ustaz Rashid terulang lagi di desa ini. Dengan niat yang tulus, Ilham melangkah ke depan masjid pada hari Jumat. Warga desa yang sebelumnya sangat mengagumi Ustaz Rashid kini menunggu dengan penuh harap. Mereka tahu, meskipun tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan sosok Ustaz Rashid, Ilham memiliki potensi untuk membawa perubahan yang lebih baik. Ilham berdiri di mimbar, menyampaikan khutbah yang penuh pengajaran dan hikmah. Saudara-saudariku, jangan biarkan keinginan untuk terlihat baik menghalangi kita dari apa yang sesungguhnya penting dalam agama, yaitu ketulusan hati, ujarnya dengan suara lantang, namun penuh kelembutan. Kita harus selalu berusaha memperbaiki diri dengan niat yang ikhlas dan jangan sekali-sekali berbuat untuk mendapatkan pujian atau duniawi. Di setiap kata-katanya, Ilham mengingatkan jemaah bahwa agama bukan hanya tentang apa yang terlihat di luar, tetapi lebih dalam dari itu, tentang hubungan pribadi dengan Allah, tentang menjaga hati dan niat dari godaan dunia. Ia menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang sederhana, dengan menggali hikmah-hikmah yang lebih dalam, tanpa memperlihatkan sesuatu yang berlebihan. Seiring berjalannya waktu, Ilham semakin dihormati dan dipercaya sebagai pemimpin agama di desa. Ia bekerja keras untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih berharga dari kebenaran dan kesabaran dalam meniti jalan Allah. Dalam setiap ceramah, ia terus mengingatkan warga untuk selalu mengutamakan kejujuran dalam menjalani hidup. Kisah Ustaz Rashid pun tetap dikenang, bukan hanya sebagai sebuah tragedi, tetapi juga sebagai pelajaran hidup. Warga desa menyadari bahwa kemunafikan dan tipu daya akan selalu berakhir dengan penyesalan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, pikir Ilham dengan penuh keyakinan setiap kali ia berdiri di depan jamaah. Ia tahu bahwa hanya dengan ketulusan hati dan amal perbuatan yang ikhlas, seseorang bisa meraih keridaan Allah, bukan dengan topeng kesalehan atau janji-janji palsu. Cerita tentang Ustaz Rashid mengingatkan mereka semua akan kekuatan niat dan kejujuran dalam agama. Ketika ilusi dunia dihancurkan,
Hanya kebaikan dan ketulusan yang dapat mengantarkan seseorang pada ketenangan hati sejati.